makna dan tujuan pernikahan itu adalah kembali menyatu yang tadinya terpisah. Jadi disinilah kita sedang mencari dengan siapa aku bisa kembali menyatu. Kawinan itu jembatan menuju kepada kasih sayang kepada Tuhan. Kasih sayang kepada Tuhan itu kan unconditional. Dia mengasihi menyayangi kita, udah ngasih kita segala macam. Dia nggak menunjukkan sosoknya, nggak pernah minta balasan dan sebagainya. Itu kan unconditional. Dengan pernikahan itu kita belajar untuk stepping, untuk mengasihi menyayangi sesuatu yang seperti itu. Selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya, Abu, Sony, Dabe. Alright, kita masih menyelami relationship topik yang kita akan bikin series gitu. Jadi kembali ke banyak sekali yang ingin dibahas tentang relationship, tentang pernikahan, tentang jodoh, tentang jomblo gitu ya, perjombloan. Seperti biasa kita selalu mendisklaimer bahwa kita ini fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Bukan untuk meyakinkan sesuatu, ini juga bukan paling benar, kita sesama murid yang selalu mau belajar. Kemarin kita udah bicara tentang jodoh gitu ya, yang ternyata jodoh itu bukan hanya urusan hanya pacar gitu misalkan, suami gitu, tapi memiliki makna yang jauh lebih luas. Apa makna dari jodoh itu? Nah, sekarang kita akan masuk ke konteks yang lebih dalam lagi sedikit, berbicara tentang pasti kaitannya dengan pernikahan gitu. Pernikahan ini juga dengan pacaran, dan mungkin kita mendengar banyak sekali berita-berita ada yang sampai maaf gitu ya, bunuh diri gitu misalkan gara-gara cekcok sama pacarnya gitu, dan ini trending gitu. Jadi ternyata relationship ini hubungannya sangat dalam gitu, bisa menyebabkan depresi, stres dan seterusnya ya, yang saya rasa kita semua tahu banyak sekali berita-berita yang terkait dengan itu gitu. Oleh karena itu mungkin kita perlu dalami ini, apa sih sebenarnya makna dan tujuan dari pernikahan. Kita ke Bang Damai dulu, silakan Pak. Terima kasih Kang Abu, Mas Sony, teman-teman Tiga Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini juga nggak kebetulan Mas Sony, saya sering sekali diundang acara-acara begini. Baik itu yang pranikah, kan biasanya ada pengajian tuh. Kemudian saat formalitasnya cuma dikasih waktu 15 menit Bang Cap. Gitu. Selama nikah 15 menit 15 menit, tapi pranikahnya itu banyak ada pengajian. Sering banget, dan esensi ini selalu saya ulang-ulang. Biasalah surat undangan itu ada kan? Ya. Saya ingin mengajak teman-teman dari sisi, tadi kan ada metafisik. Cerita pernikahan itu hubungan, substansi relationship itu kisah Adam dan Hawa. Jadi bagaimana pada mulanya di dalam surat An-Nisa itu kan kalian adalah jiwa yang satu, terus kemudian nanti muncul dalam beragam gitu. Nah, itu secara metafisik. Secara kosmologi pernikahan itu juga ada pernikahan siang dan malam. Ada pernikahan antara lebah dan bunga gitu kan. Iya. Intinya sebetulnya kalau dari situ ada laki dan perempuan, ada yin dan yang gitu kan. Nah, di sini kita melihat makna dan tujuan pernikahan itu adalah kembali menyatu yang tadinya terpisah. Oke. Itu kira-kira. Kembali menyatu. Iya. Aslinya kan kita satu. Terus ada drama semesta, kita jadi banyak gitu ya. Jadi duality, meanness, segala macam. Dan di dalam diri kita ditanamkan kerinduan untuk menyatu kembali itu, Mas Sony, Kang Abu. Jadi disinilah kita sedang mencari dengan siapa aku bisa kembali menyatu. Dengan apa, dengan peristiwa apa, dengan pekerjaan apa gitu. Nah, salah satu cara untuk menyatu kembali pengalaman tahun itu kembali kita realisasikan, itu salah satu kurikulumnya adalah menikah. Ya menikah dalam arti ada syariatnya gitu. Jadi saya suka ditanya, saya tanya misalnya sama yang calon suami istri itu kan, sekarang kamu udah tahu belum tujuan kau menikah? Kelemahan jomblo gitu. Atau ditanyain melulu lagi lebaran. Terus ya sudah berumur gitu. Itu jangan gitu lagi. Setelah kamu mendengarkan ini, kamu akan tahu saya menikah karena saya sudah menemukan partner untuk menyatu kembali. Oke. Jadi aku memasuki sebuah sekolah kehidupan, sekolah cinta paling lengkap.
Jadi menikah itu adalah sekolah kehidupan, khususnya kurikulum cinta yang sangat lengkap. Ya nanti kita bicara kalau orang misalnya tidak di dalam pernikahan gimana kan gitu. Tadinya kita terpisah, kita menyatu kembali. Jadi makna dan tujuan pernikahan adalah mengalami kembali penyatuan melalui sosok yang dipilihkan, atau kita memilih, atau kita ditakdirkan, atau kita dijodohkan, apapun namanya. Nah karena itu teman-teman sekalian, dalam pernikahan itu kita mulai urai itu. Nah aku merasa satu dengan dia di level mana nih? Kalau saya dengan ayah saya, biologi, saya menyatu dengan ayah saya dalam konteks biologi, darah, DNA. Tapi belum tentu saya menyatu dari sisi mental, dari sisi values. Ya jadi teman-teman sekalian, di dalam konteks pernikahan ini kita belajar untuk menyatu kembali dalam segala derajat. Bahkan sampai nanti merasakan penyatuan kembali pada level fisik namanya seksual. Iya kan? Kita bahas kan ini seksual juga. Iya. Nah, seksual adalah salah satu bentuk pengalaman menyatu pada level fisik agar kita merasakan penyatuan pada level soul, level pemikiran. Sampai nanti level spiritual adalah oh dirimu adalah diriku. Jadi kalau kita urai, menyatu pada level secara fisik, lalu kemudian kita menyatu dalam level psikis, psikologi. Psikologi itu bisa kita katakan pada level emosi, bisa juga pada level values, mentality Kang Sony. Kalau di tradisi Yunani ada disebut derajat, intinya kan cinta tadi kan. Ada derajat itu eros, fisik, ada filio, non fisik tapi masih psikis, ada agape. Agape itu spiritual marriage. Iya kan? Jadi kalau ditanya, saya bilang kamu sekarang setelah mau menikah, setelah kamu dengarkan ini, tujuan kamu menikah apa? Aku ingin merealisasikan kembali spiritual marriage. Kamu, aku adalah satu. Ada lagunya itu Kang. Kau dan aku satu. Nah untuk nyampe ke situ Kang, aduh. Panjang ya? Panjang sekali. Makanya penting kita bahas kemarin itu menemukan jodoh. Jodohku, kan anak itu kan. Nah jodoh itu ada sudah makna universalnya, bisa apa saja yang pas pada momen itu. Tapi ada jodoh yang kita bisa bertemu bareng. Nah ketika saya memutuskan saya menikah dengan kamu, saya minta izin sama orang tua. Kan itu cuma lafaz saja kan. Ya. Aku nikahkan anakku dengan mas kawin sekian, aku terima. Gitu. Itu terjadi itu perjanjian sakral. Tentu saja di situ sudah ada sakinah mawaddah warahmah. Ini kita bahas sendiri nih. Ya. Tapi poin saya, makna dan tujuan menikah itu apa? Ingin merasakan kembali penyatuan yang tadinya kita terpisah pada semua level. Tapi ada yang menarik gini Kang Abu nanti di marriage ini. Ini baru belakangan ini juga saya lihat banyak lagi di TikTok juga atau di Instagram. Banyak orang mau menikah itu hanya dilihat udah kerja belum, udah udah cocok belum, tapi nggak dibicara pendidikan finansial, isu-isu begitu, mentality, reproduksi, itu kan detailnya Kang. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, makna dan tujuan menikah itu adalah merasakan kembali menyatu dalam semua derajat. Misalnya nanti isunya tentang finansial. Bagaimana kita, values kita sama dalam memandang keuangan? Ketika kita memutuskan punya anak, ketika kita memutuskan untuk bersosialisasi tampil di publik. Jadi di dalam pilihan hidup marriage itu, menikah, itu banyak banget variabel. Tapi kalau kita sudah sadar esensinya adalah untuk merasakan penyatuan pada level spiritual hati, semua perbedaan-perbedaan itu menjadi saling melengkapi. Perbedaan itu menjadi saling melengkapi. Kalau kita sampai menikah pada level spiritual, yaitu rumahnya hati. Kalau kita menikah cuma pada level mental, nggak berasa, nggak tektokan Kang Abu. Ya. Kan kalau kita sudah sampai di level hati kita kan, saya mikir begitu Kang Abu. Kerasa gitu loh. Ya. Nah ini yang mau kita jaga nih. Nah karena itu pada saat kita memutuskan saya menikah dengan kamu, saya izinkan kamu menikah dengan aku, kan si perempuan kan, papa aku sudah ketemu jodohku, nikahkan aku. Itu dengan segala konsekuensinya Mas. Gitu. Jadi saya mulai dari situ dulu. Makna dan tujuan pernikahan adalah merealisasikan kembali
pengalaman kita satu dengan sumber Tuhan. Ini metafisik lagi nih. Melalui orang sosok yang hadir dalam hidupku. Ya, ya. Dalam semua derajat. Makanya perlu pernikahan. Bisa nggak saya mengalami itu tanpa menikah? Oh, dulu nggak ada institusinya. Iya dong, kebayang nggak zaman dahulu misalnya apa gitu. Marriage itu ya karena gue cocok sama lu, ayo kita menikah. Asal usulnya kan gitu. Nah sekarang kan sudah beranak pinak nih. Jadi bagi teman-teman yang misalnya mau melangsungkan memilih sekolah kehidupan menikah, tanya dulu nih, gue merasa udah yakin belum dengan dia sampai menikah. Karena ada konsekuensi sosial, ada konsekuensi macam-macam. Karena ada orang juga sekarang Mas Sony, secara sosial mereka marriage, tapi secara mental dan soul udah nggak nyambung. Yes, dia cuman hanya mempertahankan hubungan dan status sosial. Status sosial. Iya. Makanya saat saya menyampaikan ceramah ini di awal, siap loh dengan itu. Mana yang esensial? Status sosialnya, yang esensial ya, atau kenyambungan kamu secara psikologi, secara hati, nanti ke spirituality. Itu. Karena turunannya nanti punya mertua, ya kan, mertua kan ibu kita, ayah kita, ibu kita yang baru, punya sepupu. Dan itu dampaknya banyak banget. Bang Damai mengangkat dengan perspektif kembali menyatu gitu. Iya, merasakan, merealisasikan penyatuan. Realisasi penyatuan. Wah, ini semua derajat. Jarang ini diceritain. Soalnya ini nggak mungkin 15 menit. Nggak bisa 15 menit. Oke, Mas Sony. Bang Damai, terima kasih. Mas Sony, gimana nih? Kita bicara makna dan tujuan pernikahan. Iya, kalau sebenarnya kan manusia itu secara fisik itu kan binatang. Binatang yang diberikan akal gitu kan. Hayawan natik lah ya. Hayawan natik ya, betul. Jadi artinya dari sisi fisikal itu memang punya naluri untuk berkembang biak gitu kan. Kalau dilihat dari reinkarnasi juga kita dulu di hidup-hidup sebelumnya sebagai pernah mengalami sebagai itulah ya, itu ya kawin-kawin aja gitu kan. Nah dengan begitu jadi manusia ini ada status sosial tadi dibilang, ada fisikal, ada sosial, ada mental, ada spiritual. Nah yang spiritual ini kan yang tadi Bang Damai cerita. Jadi dalam perjalanan hidup kita itu, begitu kita jadi manusia, menikah itu bukan sekedar sebagai binatang yang menikah. Atau orang disebutnya kan. Antara orang manusia kan beda ya. Orang itu kan basar ya. Basar. Manusia itu nas atau insan. Jadi kita ini menikah sebagai basar, sebagai quote unquote binatang yang harus terus sudah dewasa harus menikah gitu. Maka ditanya kapan kawin. Karena itu sebenarnya pertanyaan orang tua itu naluri dia sebagai kumpulan basar. Dia nggak nanya kamu harus begini, harus begitu, mempersiapkan diri, menarik energi. Apalagi kalau dia udah tahu hukum Taurat, kamu harus punya frekuensi yang bagus, ya vibrasi bagus, menarik pasangan yang bagus dan sebagainya. Jadi harusnya diajarinya ke sana. Nah yang kedua sebenarnya ya kalau di hukum berpasangan kan di Mazhab 49 memang kita diciptakan kan berpasang-pasangan supaya kita saling mengenal, saling belajar, saling bisa bertumbuh gitu ya. Jadi memang kita butuh kawan bertumbuh yang dekat. Dalam hal ini di surat 30 ayat 21 yang surat Arum itu kan dijadikan berpasangan itu ada tujuannya untuk dijadikan rasa kasih sayang. Sebelum kamu bisa mengasihi menyayangi Tuhan, kamu diberikan pasangan untuk mengasihi menyayangi pasanganmu gitu. Lalu kemudian dengan pelajaran kasih sayang ini, kamu bisa belajar mengasihi menyayangi Tuhan gitu kan. Dan kamu jadiinlah kamu punya anak, kamu bisa mengasihi menyayangi anakmu gitu. Itu kan belajar kasih sayang kepada sesama. Betul. Dengan level yang lebih tinggi dibandingkan binatang dulu atau mungkin dibandingkan kepada orang lain di luar keluarga gitu. Nah suatu saat ini jadi pembelajaran untuk bisa mengasihi menyayangi Tuhan gitu. Dan cuman di satu sisi kadang-kadang cinta dan kasih sayang ini jadi kemelekatan gitu kan. Ya betul, ini menarik. Jadi malah menjadi penghambat untuk perjalanan spiritual gitu. Untuk mengasihi menyayangi Tuhan karena dia stop di kemelekatan mengasihi menyayangi atau cinta kepada anak, kepada istri, kepada bapak dan sebagainya, pada keluarga.
Makanya di surat 9 ayat 24 dibilang kalau kamu mengasihi mereka semua melebihi kasih sayangmu kepada Tuhan, ya itu bukan itu sebenarnya harus itu. Jadi 9:24 bilang begitu. Sehingga sebenarnya ini cuma jembatan bridging gitu loh. Bridging untuk akhirnya kita belajar untuk mengasihi menyayangi Tuhan dengan cara yang benar. Nah, karena ketakutan kepada kemelekatan ini, maka beberapa aliran agama tertentu misalnya melarang lah ya di biksu-biksuni, biarawati dan sebagainya untuk menikah gitu. Karena takutnya nanti menjadi beban dari menjadi kemelekatan buat jadi. Padahal ini kalau dijadikan sebagai instrumen buat bridging kepada mengasihi menyayangi Tuhan, ini bagus gitu. Bagus ini, banget. tapi jangan terus jadi kemelekatan. Mas Sony boleh aku potong? Silakan. Ini aku suka sekali pembahasan Mas Sony. Jarang ini dibahas ini. Jadi menikah itu jembatan kita untuk mengalami cinta kasih tadi, yang tanpa pamrih, unconditional love, agape tadi. Jalurnya justru mengikat dulu, makanya namanya akad nikah. Iya kan, akad kan, ikatan kan, akad kan ikatan. Ikatan horizontal agar kita kembali ikat akidah. Ya kan, ini ikatan horizontal, melalui itu bridgingnya, jembatan supaya kita kembali kepada akidah, tauhid tadi. Nah, ada beberapa tradisi ataupun orang-orang tertentu dalam perjalanan karma hidupnya. Wah, aku nggak mau mengikat diri, tetapi aku mau nyampe kepada unconditional. Itulah biksu, biarawati, salibat gitu. Tapi itu jangan dipaksa gitu. Jadi harus ada naturally gitu ya. Kan saya beberapa jangan dilarang juga. Tergantung orangnya. Tapi bagi mereka yang jalurnya menikah, ingat loh ya, setelah kamu terikat, itu bisa membuat kamu stuck. Itu loh. Ini kan paradok banget ya. Paradoks banget. Kalau si pasangannya nggak satu frekuensi, itu jadi hambatan memang. Ya. Jadi menikah itu mengikat diri agar kita merdeka. Nah, coba. Karena mengikat untuk merdeka. Untuk merdeka. Keren. Ya, gampangnya gini. Kalau misalnya seorang punya pacar 10, itu kan harus ngurusin 10 gitu. Tapi begitu dia fokus pada 1, dia bebas dari yang 9. Tapi terikat pada yang ini. Nah, begitu mereka bertumbuh bersama, pada level agape spiritualitas, nama Tuhan love itself, kita menikah akhirnya merdeka secara. Jadi bukan lagi diikat. Ya, ini agak susah nih dipahami orang karena paradok kan. Ya. Justru gini Kang Abu, tandanya true love, justru kita mau ada peraturan atau tidak, I still love you. Ya kan gini, the true love adalah freedom gitu, membebas, to liberate, substansinya. Iya. Cuman kalau orang nggak paham, jadi lu bebas enaknya. Ah, ini kan, itu dilema. Nah, di mana kita sekolah? Ya cara dengan ikatan dulu. Karena kalau orang nggak dapat to liberate, dia stuck di situ, kegulung. Makanya ada orang jalur salibat, ada jalur biksu, ada itu. Nah, ini substansi ini banyak nggak dipahami orang. Makanya ketika kita angkat tema ini, apa sih makna dan tujuan pernikahan? Ya, mengikatkan diri, belajar cinta, pada akhirnya untuk liberate. Karena pada substansinya, Kang, kita nggak bisa pernah terpisah dari apapun. Nggak pernah terpisah. Kan seluruh realitas ini kan satu. Tapi kita buat dulu diri kita terpisah. Supaya kita kembali menyatu, diikat dulu dengan satu sistem. Untuk menyadari bahwa kita nggak pernah terpisah. Keren. Kematian pun tidak bisa memisahkan kita. Secara substansi. Benar-benar ya. Iya. Benar-benar Bang Dalek. Coba kalau dipahami begini, ini jadi menikah itu spiritual journey. Iya. Kan sekarang sampai maut memisahkan gitu ya. Padahal tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Misalnya nih Kang nih, kita hubungan kita sampai ke level spirit. Gimana kita bisa dipisah? Wong kita satu kok. Tapi saya jangan terikat pada identitasnya. Identitas yang palsu itu identitas sosial, identitas psikologi, identitas jabatan. Itu nanti yang akan membuat kita runyam. Saya ingin kasih contoh kasus-kasus bagaimana orang banyak nggak paham ya. Misalnya seorang perempuan, dia direktur di kantor. Dia pulang ke rumah, dia masih membawa peran direktur kan.
Dia nggak jadi istri di rumah, nggak jadi ibu. Itu ribet itu. Iya. Tapi kalau dia fokus pada substansi cinta, oh sekarang topeng gue sebagai istri, Oke. sekarang topeng gue sebagai ibu. Beda tuh. Begitu dia ke kantor, topeng gue sebagai direktur. Kebayang nggak kalau seorang perempuan dia jadi perdana menteri gitu? Maskulin banget kan? Begitu dia di rumah, gimana? Apakah dia tetap perdana menteri? Tapi kalau dia paham substansi dari hubungan, hakikat nikah, cinta itself, love itself, itu dia akan perankan topeng-topeng itu secara pas. Jadi tujuan dan hak makna menikah itu tujuannya itu mengikat diri, to liberate. Oke. Cuman yang menarik gini Bang Damai, di satu sisi cinta tuh indah gitu ya, tetapi di satu sisi cinta itu juga bisa membuat yang tadi saya cerita di awal bahwa ya karena kan ada statement gini, yang akan membuat dan menyakiti kita adalah justru orang yang kita cintai gitu. Karena di situ ada kemelekatan kan. Kemelekatan itu yang menyakiti gitu. Nah, maksudnya pertanyaannya mungkin, ini kasus real case nih, cekcok sama pacarnya sampai mengakhiri hidup gitu. Kalau dari sudut pandang Bang Damai gimana tuh? Ya gini, banyak orang mencintai itu dia mencintai apa yang menjadi apa yang dia mau di pikirannya. Oke. Itu kan Kang Abu sering ngomong juga tuh. Iya. Gue mencintai karena kamu sesuai dengan apa yang saya mau. Yes. Kriteria gue gitu. Nah begitu dia tidak sesuai dengan kriteria yang ada di pikiran gue, baru tabrakan kan, dia mengakhiri hidupnya. Padahal itu kan saya yang create. Gitu. Jadi kalau ada seperti itu, itu yang saya bilang tadi, ikatannya itu belum pada level substansi, masih pada level topengnya. Contohnya topeng gampang itu, saya mencintai kamu karena gantengnya, karena cakapnya, karena hartanya, karena mobilnya. Itu kan labeling semua tuh. Tapi orang kan nanya, emang ada orang yang mencintai tanpa label begitu? Ya perjalanan. Kalau di stiker-stiker angkot tuh ada Iya. pena zamanku tuh katanya Pak Harto gitu kan. Iya pena, karena bini gue waktu itu masih muda dan Sekarang udah beda ya. Iya benar. Ya zaman itu enak oke gitu ya. Kalau zaman SBY lebih bagus dari zaman Jokowi. Istri saya masih muda. Istrinya masih muda. Benar Mas. Sorry bercanda. Karena kriterianya fisikal kan? Fisikal. Nah itu yang membuat orang itu jadi kok dia nggak sesuai yang saya pikir. Makanya personality yang menetapkan standar cintaku adalah harus begini, itu harus bunuh diri gitu, mati. Secara substansi ya. Cuman kan kalau dalam kasus yang Kang Abu kan dia mengakhiri hidupnya, gantung diri. Iya. Nah ini kalau bicara apakah dengan itu selesai persoalan? Itu panjang sih. Panjang. Iya. Kalau sampai bunuh diri itu meninggalnya pasti kacau ya. Iya. Nah, gimana Mas nih perspektif antara cinta dan menyakiti yang sampai akhirnya ya sampai suicide gitu ya, bunuh diri, gimana Mas pandangannya? Sebenarnya ini bukan cuma untuk urusan cinta, semua hal itu adanya keinginan. Yang namanya bisa macam-macam, bisa kriteria, bisa standar, bisa ekspektasi, bisa harapan, bisa apapun, itu sebenarnya keinginan, kondisi gitu kan. Makanya tadi sebenarnya kan tadi kita udah bahas bahwa cinta perkawinan itu jembatan menuju kepada kasih sayang kepada Tuhan. Kasih sayang kepada Tuhan itu kan unconditional. Jadi Tuhan itu mengasihi menyayangi kita tuh unconditional. Dia mengasihi menyayangi kita, udah ngasih kita segala macam, dia nggak menunjukkan sosoknya, nggak pernah minta balasan dan sebagainya. Itu kan unconditional. Kita mengasihi menyayangi Tuhan unconditional. Gimana kita mengasihi menyayangi Tuhan yang nggak ada sosoknya? Mau bikin kriteria, bikin keinginan, nggak ada sosoknya, nggak ada apa. Dua-duanya itu unconditional. Jadi dua-duanya itu ridho gitu bahasa Arabnya. Nah, dengan pernikahan itu kita belajar untuk stepping, untuk mengasihi, menyayangi sesuatu yang seperti itu. Artinya kan unconditional gitu. Kasih sayang ibu kepada anak tuh kan unconditional gitu. Maksudnya anak lahir, ibu nggak berharap apapun. Jadi di dalam keluarga ini pelajaran spiritual itu banyak banget gitu loh. Lengkap gitu loh. Makanya sebenarnya kalau sampai pernikahan itu dimasuki oleh keinginan apapun judulnya, ingin untuk ini itu kan keinginan itu kan pintu masuknya setan kan. Surat 22 ayat 52, banyak godaannya, banyak. Jadi artinya banyak hal-hal yang bisa merubah kurikulum ini jadi kayak dua sisi mata uang gitu. Dari unconditional jadi kemelekatan, jadi penderitaan.
Jadi cekcok, jadi friksi dan sebagainya gitu. Saya mau masuk bagian ini boleh nggak? Jadi sebelum ke unconditional love itu kan kita sudah define. Nggak habis-habis lagi cintanya. Jadi nggak ngarap lagi. Karena you are love itself. Nah sebelum sampai ke situ, kita kan memang mengawali dengan karma. Kita keinginan individu. Yes. Pasti ada dualitas. Benci dan cinta dan benci. Begitu ini sudah dilampaui, aku sudah berbuat baik sama kamu, kok kamu begitu sama aku? Itu sebetulnya fase berikutnya adalah bicara tentang sacrifice, pengorbanan. Tapi jangan memahami salah pengorbanan ini. Ya. Banyak orang memahami pengorbanan itu adalah saya menderita, suffering. Padahal bukan. Karena saya begitu, kayak kita cerita mengenai anak kan, aduh ini anak kok dikasih tahu nggak mau ya, itu kan sacrifice. Karena cinta kita yang besar, kita menemani dia meskipun dia salah paham, ya temenin, itu sacrifice. Oke. Iya kan? Pada level apa? Dan di keluarga itu kan kita alami. Iya. Ya bukan membiarkan dia menderita gitu kan. Bukan membiarkan, tetapi untuk dia belajar dia harus menderita dulu. Yes. Saya terus temenin. Itu kan sacrifice. Oke. Nggak enak itu, siapa bilang itu enak? Saya perlu harus setia pada nurani saya terhubung dengan cinta ilahi untuk bisa melewati sacrifice ini. Kalau saya sedikit jalan-jalan dengan perspektif Ibnu Arabi, dia bagi cinta itu 3 level kan. Natural love, spiritual love, sama divine love. Divine love tadi itu yang unconditional love. Nah natural love itu apa? Segala bentuk cinta antara kucing dengan anaknya. Pokoknya yang ada romantic lah bla 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 gitu. Aku mencintaimu karena kamu sesuai apa yang aku mau. Itulah natural love. Instingnya manusia. Hewani juga begitu. Kan hewan juga mencintai anaknya. Tapi begitu, oh saya sudah berbuat baik sama dia, kok dia masih nggak balas gitu. Nah di situ perlu spiritual love. Jadi pelajarannya apa nih? Nah di pernikahan itu kan sering terjadi kan? Iya. Percekcokan itu kan akan sering terjadi. Iya. Ya sudah kunyah deh itu. Bisa. Pernikahan itu perang panjang. Perang panjang gitu. Nah kalau sudah punya paham itu, oh di bagian ini aku diajak naik untuk ke spiritual love. Oke. Spiritual love itu adalah cara saya melihat cinta itu bukan lagi saya memberi kebaikan pada dia harus balas, nggak gitu. Jadi di pernikahan itu semua rasa-rasa yang macam-macam itu akan kita alami. Ini yang dengar belum nikah kayaknya nggak jadi nikah nih kayaknya. Ini ribet banget nih kayaknya. Atau tadi kan dibilang cintanya berkelimpahan jadi nggak cukup di satu istri. Masih dibahas tuh poligami nanti. Oh iya, kayaknya kita harus bahas itu deh. Kayaknya perlu ada di bagian. Oke. Tadi saya mau ini ya, mau sampaikan juga ya bahwa kalau di Quran itu surat 4 ayat 34, laki adalah pemimpin bagi wanita. Yes. Sebenarnya nggak begitu juga Kang Abu, karena lelaki di sini adalah sifat. Ya, sifat ini bukan gender secara pria suami bukan. Nah, Kualitas. Jadi bukan berarti Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Qawmun 'alan nisa. Jadi qawam itu artinya memimpin gitu. Cuman di ayat yang lain di surat 17 ayat 9 dibilang, Kang Abu boleh baca 17 ayat 9. Surat 17 Al-Isra ayat 9. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh dan bagi mereka pahala yang besar. Nah, jadi Al-Quran itu akwam. Akwam itu artinya memimpin. Yang lebih tinggi dari qawam gitu. Artinya sebenarnya meskipun dibilang masculinity itu memimpin feminisme, tapi di atas itu tuh harus dipimpin dua-duanya tuh oleh petunjuk gitu. Oke. Oleh Al-Quran itu. Jadi misalnya sebagai contoh, ada suami yang kadar kesadarannya, ketakwaan itu kan artinya kesadaran, lebih rendah daripada wanitanya. Dia harus bersedia untuk mendengarkan gitu, untuk bisa dipimpin oleh si wanita, kesadaran. Karena yang ini bukan masalah gender gitu. Kesadaran. Kan berarti kamu suami, kamu memimpin yang wanita, tapi yang mana kesadaran lebih tinggi. Jadi dua-duanya tuh harus bersedia untuk saling open mind, open heart gitu. Jadi bukan berarti harus nurut suami gitu. Apa sih kalau dibilang
Kalau nggak kualat. Kalau masuk neraka gitu. Oh itu kan jadi ini banget Mas Ani. Atau mengizinkan suami kawin lagi masuk surga. Iya, itu kan jadi senjata loh. Jadi senjata karena ada Jadi poligami gimana? Habis ini ya. Nggak begitu gitu. Artinya di atas itu akan ada Al-Quran. Jadi harus pernikahan itu harus dipimpin oleh hukum-hukum Tuhan lah gitu ya. Untuk membuat pernikahan itu jadi lebih baik. Dan yang berikutnya juga saya sampaikan tuh bahwa pernikahan itu kan ada dua karakter yang meskipun saling sejenis, sejenis menarik sejenis, law of attraction, law of frequency segala macam, tapi tetap aja yang namanya karakternya tuh akan beda gitu. Hanya ini kayak lingkaran gini, ada irisannya, ada juga yang non irisan kanan kirinya itu yang masing-masing beda gitu. Nah perbedaan ini justru bagus gitu, kan hukum perbedaan kan. Untuk saling belajar gitu loh. Kalau semua sama ya belajar dari mana gitu kan. Hanya memang harus bisa menjadikan instrumen ini sebagai sarana pembelajaran karena perbedaan itu. Di dalam perbedaan itu kita bisa belajar sabar, bisa belajar menerima pendapat orang. Tapi banyak pernikahan yang nggak ada cekcok gitu. Iya. Karena dia bisa saling ngerti. Kalau ada di titik di mana saya ini lebih baik saya diam. Dan saya menerima dulu gitu. Nggak memaksakan kehendak gitu. Jadi ego itu yang diturunin, bukan intonasi yang dinaikin gitu. Kira-kira gitu. Jadi di situ justru paling kalau kita lihat perang mati syahid dan perang epic yang kita bahas di sebelumnya tentang reinkarnasi itu bahwa membunuh ego, mematikan ego paling besar tuh di dalam relationship pernikahan ini gitu. Yes. Jadi kalau intinya berantem mulu berarti tidak memenuhi ya tujuan Allah untuk mempersatukan, untuk masing-masing meleburkan egonya. Masalahnya kan ada di ego nih. Itu jadi tidak tercapai gitu. Sebenarnya ini cuma sarana untuk melebur ego, belajar spiritual apa lewat pernikahan gitu. Jadi jangan dipergunakan sebagai suatu keharusan. Waduh umur segini harus kawin gitu. Karena ini sarana, ada yang harus pakai sarana ini, ada juga nggak perlu gitu kan, bisa aja kan. Kalau hidupnya ditakdirkan untuk tidak menemukan calonnya atau jodohnya gitu, ya dia ini kan cuma sarana, nggak harus begini gitu. Saya nggak menyalahkan kayak orang-orang yang memilih untuk kemudian gue hidup sendiri supaya gue bisa bebas berspiritual. Tapi jangan salah. Kamu banyak PR spiritual yang belum kamu lalui di sini loh. Nanti hidup berikutnya kamu tetap aja situ juga takdirkan untuk menikah gitu kan misalnya gitu. Ya gitu kira-kira. Atau orang yang katanya wah kenapa bininya 9 karena atau 4 atau 5 karena karmanya banyak kali. Banyak orang enggak juga lah. Atau mau ngeberesin dalam satu kehidupan. Mesti bahas tuh poligami lah. Habis ini ya kita bahas ya. Thank you Bang Damai, Mas Ani. Ya balik lagi ya, bicara tentang cinta, pernikahan tuh memang gak akan pernah selesai dari sudut pandang apapun. Tetapi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menambah wawasan kita, ternyata pernikahan itu wahana gitu. Dan tadi ada beberapa potensi bahwa ini tujuannya adalah Tuhan. Bahwa perspektif pertama adalah menikah dengan Tuhan, baru menikahlah dengan makhluk. Kenapa? Karena ketika menikah dengan Tuhan kita sudah penuh dengan cinta, maka kita tidak memerlukan cinta lagi dari makhluk yang lain. Dan tugas kita hanya menyalurkan dan menyebarkan cinta. Terima kasih.